Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Ya, puji Tuhan. Saya kadang-kadang berdoa dan berpikir kenapa Pak Yoel masih minta saya bawa sharing tempat ini. Adakah yang unik dalam diri saya? Saya beberapa kali datang ke sini beribadah, duduk di situ tidak melayani. Saya mendengarkan firman Tuhan disampaikan luar biasa. Dan semangat jemaat antusias mendengarkan juga luar biasa. Tapi saya meyakini bahwa firman yang sama ini kita baca berulang-ulang, itu selalu memberikan rema yang berbeda setiap waktu dan setiap saat. Amin. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu sudah selesai baca Alkitab? Saya selalu bertanya dari Kejadian sampai Wahyu. Kok sedikit yang angkat tangan? Yang lainnya belum selesai atau enggak baca? Baik Bapak Ibu, saya ingin sharing satu hal, mungkin juga ayat-ayat yang saya kutip berikut ini sudah berulang-ulang puluhan kali, bahkan ratusan kali Bapak Ibu baca, bahkan mungkin disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dan menjadi perenungan buat kita semuanya. Tapi izinkan saya hari ini untuk menyampaikan dari sesuatu sisi yang sedikit berbeda. Saya terlalu ingat kalau ngobrol sama anak saya tahun depan mau kuliah, saya selalu diingatkan. Tapi kalau ngomong, kalau bicara supaya lebih relate katanya anak sekarang itu. Kadang-kadang kalau saya dikritik itu pembicaraannya tidak relate, artinya tidak connect, tidak sesuai dengan orang yang diajak ngomong atau tidak membumi. Tapi saya berusaha setiap firman yang saya sharingkan kita semuanya paham, membumi dan bisa melakukannya. Amin. Iya. Di sore ini saya ingin bawakan topik membangun tata kelola iman kepada Kristus. Iya. Setiap kita perlu membangun sebuah kehidupan menurut saya. Lah banyak orang setelah percaya kepada Kristus selesai dia bertumbuh hanya secara natural alami. Tapi tidak mengupayakan hidupnya itu dibangun. Oleh karena itu untuk membangun ini perlu ada sebuah upaya. Dan perlu ada tata kelola Bapak Ibu. Tata kelola itu sebuah cara, bukan sekedar manajemen, nanti saya definisikan. Lah, fokus iman kita hanya kepada Kristus. Lah, bicara masalah iman itu kan seringkali sudah dibaca berulang-ulang. Nanti pasti Bapak Ibu tahu dasarnya itu di kitab Ibrani. Tapi saya mencoba mendefinisikan sesederhana mungkin supaya kita paham. Ya, next. Saya mendefinisikan kata membangun, yaitu upaya untuk membuat sebuah struktur bangun kehidupan yang lebih baik, kokoh dan bernilai. Kalau bangunan ini kan dibangun punya struktur, punya perencanaan. Nah, kadang-kadang kita menjadi percaya pun juga tidak membangun sesuai dengan perencanaan yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu saya definisikan membangun itu ada sebuah upaya. Siapa yang mengupayakan? Diri kita. Dari diri kita, diri saya ini perlu diupayakan untuk kita dibangun. Membuat sebuah struktur bangun kehidupan yang dibangun untuk kehidupan kita yang lebih baik, kokoh dan bernilai. Artinya supaya nilainya itu semakin sesuai dengan nilai firman Tuhan. Itu pengertian membangun yang saya definisikan. Lah bicara masalah tata kelola, saya definisikan sistem atau proses dan proses untuk mengelola, mengarahkan kehidupan yang utuh. Nah, saya mencoba melihat kehidupan ini harus secara utuh Bapak Ibu. Utuh itu artinya holistik. Tidak hanya satu sisi saja, tapi semua aspek, semua sisi kehidupan kita harus dilihat. Apa yang utuh itu? Saya mencoba untuk bahasa secara umum, kalau bahasa kita itu rohani atau spiritual lah. Karena saya ini orang sawahan, orang kebun hari-hari saya berhubungan dengan masyarakat dengan di sawah. Saya kadang-kadang supaya enggak terlalu rohani, saya ngomong manusia batiniah. Sebenarnya kurang lebih sama manusia rohani kita. Secara utuh batin kita, jiwa kita dan juga raga kita, tubuh, jiwa dan roh lah istilahnya begitu ya. Berdasarkan iman kepada Kristus. Jadi ada pusatnya, bukan sekedar membangun tapi ada tujuannya, ada sasarannya, iman kepada Kristus.
Lah, saya mencoba mendefinisikan berdasarkan firman yang kita baca. Ayo, kita baca bersama-sama Ibrani pasal 11 ayat 1, Bapak Ibu. Ibrani pasal 11 ayat 1 kita baca bersama-sama. Saya yakin ini ayat sudah berulang-ulang kita baca. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya sambung lagi di Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6 Bapak Ibu. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini kan melihat manusia, melihat diri kita secara utuh. Basic dasarnya iman. Lah, ada pertanyaan begini, apakah iman itu hanya berfungsi secara spiritual saja? Hanya bicara soal rohani saja? Bicara masalah surga saja? Tidak ada hubungannya iman itu dengan jiwa kita. Tidak ada hubungannya iman itu dengan raga kita. Apa benar? Bapak Ibu kalau baca Alkitab dari Kejadian Wahyu, berulang-ulang apalagi yang Yesus ajarkan, itu kan terekam dalam pikiran hati kita, otak kita. Sehingga kalau saya ini ngobrol sama siapapun juga orang percaya, apalagi hamba Tuhan, pendeta, dia cerita, dia ngobrol, pikiran saya apa yang saya pernah baca juga berputar. Sehingga saya melihat apakah benar pengalaman seperti ini sesuai dengan iman Kristus. Sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Kalau enggak saya bertanya-tanya kadang-kadang. Berarti yang diimani itu belum membumi. Bahasa anak saya tidak relate ya. Tidak terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Lah menurut pemahaman saya iman yang utuh itu iman yang terhubung dalam kehidupan kita. Membangun jiwa kita, batiniah kita, dan akhirnya apa? Raga kita, perilaku kita. Ya. Sehingga saya mendefinisikan bahwa iman adalah dasar keyakinan, harapan hanya kepada Kristus sebagai pusat tujuan. Jadi orang Kristen itu punya tujuan, pusatnya Kristus, bukan yang lainnya. Hanya Kristus. Jadi patokannya apa? Ya Kristus, tidak ada yang lain. Bukan gereja, bukan manusia, bukan pemimpin. Yang lainnya hanya sebagai role model untuk melihat orang kepada Kristus. Kristus memang belum kelihatan. Kalau di rumah yang menjadi role model adalah suami di keluarga. Sebagai wakil daripada Kristus. Lah, sebagai tujuan untuk membangun kehidupan yang utuh tadi. Jadi kebanyakan saya menjumpai banyak orang percaya itu kehidupannya timpang. Artinya apa timpang? Secara rohani menggebu-gebu luar biasa, bahkan pelayanannya luar biasa. Tapi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, lemah dia, loyo. Seolah-olah imannya timpang, dia nggak berfungsi di situ. Lah saya mencoba menerjemahkan iman ini kepada masyarakat yang sederhana sesuai kebutuhan mereka. Mereka yang sakit saya bicara masalah iman supaya sembuh. Mereka yang menghadapi kesusahan saya bicara masalah iman untuk mereka menghadapi penghiburan. Jadi iman yang menjawab kebutuhan manusia secara utuh. Jangan ditimbang balik. Maksudnya jangan di sepil-sepil, jangan dicuil-cuil. Harus utuh. Dan saya bukan bicara masalah iman nanti masuk surga. Enggak, itu sudah pasti. Tapi iman yang perlu kita bangun, kita hidupi dari waktu ke waktu setelah kita percaya kepada Tuhan. Ya, next. Saya bahas iman yang utuh. Jadi iman itu tidak oh iman ini enggak. Semenjak kita percaya Tuhan, iman itu kita bawa dan kita realisasikan secara menyeluruh dalam kehidupan kita. Nah, contoh tadi yang kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1-40, kita enggak baca semuanya. Bapak Ibu pasti pernah baca, ada banyak tokoh-tokoh iman, itu contoh-contoh. Dan imannya itu utuh, tidak spesifik, bukan masalah rohani dan surga saja. Tapi iman yang relate dalam kehidupan sehari-hari. Contoh. Yang pertama kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Nah ini. Karena iman loh ya, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat.
Jadi bicara masa alam semesta ini perlu juga dengan iman. Jadi kita percaya alam semesta ini ada, diciptakan oleh Tuhan, dan kita mempercayai apa? Dengan iman. Oleh karena itu orang percaya Tuhan, dia harus juga bersahabat dengan alam ini harusnya. Dengan iman. Oke, utuh kan? Bukan bicara masalah surga dan rohani saja, tapi alam semesta ini kita mengimaninya. Oke, yang kedua, ayat 4 Bapak Ibu, kita belajar iman dari Habel. Bicara masalah apa? Mempersembahkan. Mempersembahkan pun juga dengan iman. Oke, alam semesta ini kita percaya dengan iman, kemudian kita mempersembahkan pun juga dengan iman. Habel. Kenapa Habel persembahannya diterima? Bukan sekedar mempersembahkan, bukan masalah nilainya, tapi apa? Imannya sebenarnya. Ayat keempat ya. Kita lihat lagi contoh ayat yang ketujuh. Imannya Nuh menerima petunjuk, kebenaran dan taat. Bicara masalah taat itu bukti daripada iman dan melakukan. Jadi yang dilakukan itu kelihatan taat. Nuh utuh kan? Jadi kehidupan rohani keimanannya itu diwujud nyatakan dan dia taat. Bukti ketaatannya apa? Dia melakukan apa yang dia imani. Jadi Bapak Ibu kalau hanya beriman kepada Yesus, tidak taat dan melakukan, menurut saya imannya masih secuil menurut saya. Belum utuh, belum lengkap. Lah sayang Tuhan sudah memberikan segala-galanya, tapi yang kita nikmati hanya incip, tahu incip? Makan itu kalau cuma sekedar incip itu enggak nikmat. Kita harus menikmati secara utuh iman itu. Contoh berikutnya Bapak Ibu, nah ini tokoh yang paling hebat, bapak orang percaya. Siapa? Iman apa? Ayat ke-8, iman Abraham. Kita nggak usah baca, saya sudah kasih garis bawahnya atau kesimpulannya. Iman Abraham taat pergi ke tanah pusaka. Abraham hanya taat saja. Dengan apa? Dengan iman. Secara rohani dia taat, tapi apa? Dia melangkah. Ada bukti fisiknya. Jadi batiniahnya menangkap dengan iman, jiwanya berpikir, raganya ini melangkah. Dia taat. Abraham. Tokoh iman berikutnya. Sekarang Abraham dan Sarah. Ini orang sudah opa-opa, oma-oma, dan punya anak. Kalau enggak dengan iman mana mungkin? Ya kita baca di ayatnya yang ke-11. Iman Abraham dan Sarah memperoleh anak cucu dengan iman berarti. Jadi orang menikah, orang berkeluarga, membuat anak, melahirkan anak itu juga semuanya dengan iman. Iman yang utuh. Iya. Berikutnya tokoh-tokoh iman yang lain yang termanifestasi secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau kita baca dari ayat 17 sampai 30. Nah itu ada iman Isa, Yakub, Yusuf, Musa. Kalau saya boleh baca itu adalah tokoh-tokoh yang mengalami petualangan iman. Petualangan iman. Ya. Nah ini yang menarik Bapak Ibu, menarik sekali. Ayat 31, iman Rahab. Siapa Rahab? Siapa Rahab? Perempuan? Pelacur Bapak Ibu. Ini salah satu nenek moyang Yesus loh ini. Disebutkan dalam Kejadian Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-31 iman Rahab. Salah satu nenek moyang Yesus kalau Bapak Ibu baca Matius pasal 5 itu. Tidak binasa karena menyambut pengintai-pengintai dengan damai. Jadi menyambut orang-orang dengan damai juga dengan iman. Luar biasa loh. Jadi imannya itu betul-betul termanifestasi. Bukan sekedar euforia, bukan secara spiritualitas. Tapi secara damai juga menerima ini. Dan akhirnya apa? Dari Rahab lah akhirnya muncul Yesus dalam keturunannya. Baca di Matius pasal yang ke-1 ayat ke-5. Nah berikutnya. Pasal 32 ayat 3 sampai 33. Ada iman Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang lainnya luar biasa kalau kita baca satu persatu. Menaklukkan kerajaan-kerajaan dan Alkitab berkata mengamalkan kebenaran. Jadi orang beriman itu perlu diamalkan. Dia taat, diamalkan itu ada langkah. Contoh orang mengamalkan kan kelihatan, orang lain menikmati yang kita amalkan. Iya enggak? Buktinya apa saya beriman? Saya mengamalkan. Orang lain melihat apa yang saya imani. Oke. Nah banyak tokoh-tokoh
di Alkitab itu mengejawantahkan, menerjemahkan iman itu. Nah, saya sekarang mau sharingkan langkah-langkah untuk membangun tata kelola kehidupan kita secara utuh yang berpusatkan kepada Kristus. Ya, tata kelola saya bilang tadi itu membangun sebuah struktur. Ini kan Getsemani pasti ada tata kelolanya, pasti. Bukan secara bangunan. Secara fisik boleh, tapi non fisik juga perlu ada tata kelola Bapak Ibu. Nah, kehidupan kita perlu ditata kelola. Saya sampaikan langkah-langkahnya. Ada 4 langkah, tapi langkah pertama ada 4-5 poin yang kita perlu bicara. Oke? Kita sebagai orang percaya harus sudah clear, harus bersih dan selesai memahami dan menghidupi arti ini. Jadi kita tidak bisa mengejawantahkan, membuktikan iman kita kepada Kristus secara utuh kalau kita nggak selesai pada persoalan 5 ini dasar kekristenan. Saya rasa sudah diajarkan di sini Pak ya. Kalau belum, kayaknya kita kembali lagi belajar ini. Pertama, sola scriptura, hanya kitab suci. Kitab suci artinya Alkitab. Hanya Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi untuk iman dan kehidupan Kristen. Tidak ada yang lain. Lah kalau orang percaya puluhan tahun dia masih meragukan Alkitab, ini bener apa ora jane iki yo? Iki bener apa ora ya? Kembali Bapak Ibu perlu ini. Saya 3 minggu yang lalu baru pulang dari Jakarta, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, diskusi. Itu orang-orang rata-ratanya sudah usia 50-60. Terus teman sharing, Alkitab ini luar biasa. Setiap saya berdoa, saya bergumul, saya punya permasalahan, saya selalu mendapatkan jawaban dari Alkitab ini. Ibu-ibu berdua ngobrol gini, kok enak men ya? Apa benar? Semua kehidupan kita itu bisa ada jawaban di Alkitab. Pertanyaan itu mengartikan kayak meragukan ini. Lah yang pertama ini, Bapak Ibu harus clear, harus selesai. Percaya Alkitab satu-satunya. Yang kedua, solus Kristus. Kenapa solus? Itu Kristus kan maskulin ya. Hanya Kristus, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan perantara antara Allah dan manusia. Amin. Tidak ada yang lain, hanya Kristus. Lah Bapak Ibu harus selesai. Kalau belum selesai, belajar lagi. Saya cepat. Yang ketiga, sola gratia, hanya kasih karunia. Keselamatan adalah apa? Anugerah. Bukan amal perbuatan baik kita. Cuma-cuma dari Allah, bukan hasil kita. Perbuatan kita ini kayak gombal yang kotor. Nggak bisa menyelamatkan kita. Kemudian sola fide artinya hanya iman. Ya, hanya iman. Nah, kita menjelaskan bahwa manusia diselamatkan hanya melalui iman kepada Kristus. Bukan karena perbuatan baik. Yang terakhir yaitu soli deo gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Langkah pertama, Bapak Ibu sebagai orang percaya harus clear ini. Kalau belum clear ini kayak orang sekolah TK Bapak Ibu. Kalau dulu di gereja itu ada namanya SOM ya, sekolah orientasi melayani, betul? Lah itu ini dasar-dasar kekristenan. Karena kalau enggak nanti menjalani kehidupan ini, ada pertanyaan lagi, balik lagi. Bapak Ibu tidak bisa mengejawantahkan, membuktikan keimananmu secara bebas, secara utuh. Karena masih bergumul, apa iya Alkitab ya, apa iya Allah ya. Saya tadi malam baru sharing di teman-teman pemuda GKJ, juga sama. Enggak semua orang percaya itu betul-betul Alkitab itu jawaban segala-galanya. Kita harus clear bahwa Allah itu segala-galanya, amin. Kita harus clear Alkitab itu jawaban kehidupan kita. Ini manual book hidup kita. Dan gak ada yang lain. Kalau masih ada alternatif lain, kita perlu belajar ulang. Jadi dalam hidup saya sudah clear bahwa tidak ada masalah dengan Allah. Dan saya harus clear dengan firman Tuhan ini. Kalau ada pergumulan hidup saya yang belum terjawabkan, yang jadi problem adalah diri saya. Saya belum clear, saya belum memahami semua jawaban yang ada di Alkitab ini. Oke, 5 hal ini langkah pertama. Jadi jangan sampai langkah kedua sebelum 5 hal langkah pertama ini Bapak Ibu clear. Amin. Paham ya? Ada yang gak setuju? Semuanya harus setuju. Ya, langkah yang kedua, apa yang perlu kita bangun? Ya. Yaitu menata kelola jiwa.
Ada teman tanya, bedanya apa tata kelola dengan memanage? Saya pernah sharing bahwa hidup kita perlu di-manage. Kalau manajemen itu lebih operasional, lebih ya kayak sehari-hari yang kecil-kecil. Tapi kalau menata kelola itu lebih general, lebih besar dan lebih banyak terhubung dan lebih jangka panjang, Bapak Ibu. Oke? Apa yang perlu kita kelola? Jiwa kita perlu kita kelola. Jadi keimanan yang spiritual tadi perlu diresapi dalam jiwa. Nah 5 hal tadi, basic langkah pertama, itu kan kita perlu belajar. Makanya orang percaya itu enggak sekedar yang penting beriman betul. Iman itu segala-galanya, tapi perlu belajar Bapak Ibu, perlu belajar. Dan belajar enggak perlu harus sekolah Alkitab. Baca Alkitab, baca referensi, baca dan baca. Jangan anti belajar. Ya. Saya hari ini banyak kalau saya belajar, saya mereview. Apa iya ya? Apa iya? Jadi kalau kita mereview saya bertanya-tanya. Kehidupan yang sekarang dengan kehidupan yang ada di Alkitab. Apa iya? Apa iya? Kalau iya, oh ya benar ya. Alkitab berkata demikian, kenyataannya demikian. Tapi kalau nggak sesuai, bagaimana ya? Nah, harus belajar Bapak Ibu. Oke? Nah jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak dan akal budi. Jangan anti belajar. Akal budi kita itu perlu diasah. Kapan? Setiap waktu, setiap hari. Berdoa juga dengan akal budi, dengan pikiran. Memang spiritual batin kita berdoa kepada Tuhan. Memang Allah roh adanya. Tapi kita perlu mengasah pikiran jiwa kita ini. Otak kita ini. Supaya punya akal budi yang baik. Nah di Kejadian 41. Ya saya baca Kejadian 41 ayat 39. Ini cerita tentang Yusuf Bapak Ibu. Ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Tadi sudah kita lihat juga di Ibrani itu menyinggung Yusuf. Ini pernyataan Fir'aun ini. Ya, waktu Yusuf sebagai penguasa. Kejadian 41 ayatnya 39. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi keimanan Yusuf melahirkan akal budi dan bijaksana. Enggak berhenti setelah, saya percaya pada Allah selesai. Tapi menghasilkan apa? Akal budi dan kebijaksanaan. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin punya akal budi dan bijaksana, wujud nyatakanlah imanmu itu dalam pikiran jiwa kita. Sehingga kita punya akal budi. Ya. Markus 12 ayat 30. Itu juga sama perintahnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budi lagi. Jadi keimanan kita perlu juga diasah dalam akal budi kita dalam mengasihi Allah. Kita gak bisa bertumbuh akal budi kita kalau kita gak belajar dan menyatakan iman kita. Dan segenap kekuatan. Kekuatan apa? Ya tubuh, jiwa dan roh semuanya kekuatan kita. Semuanya boleh berlalu. Semuanya boleh menggoncangkan apapun juga. Tapi keimanan kita dan kekuatan kita itu gak boleh tergoncangkan. Ya. Jadi totalitas. Jadi langkah yang kedua adalah membangun jiwa kita. Terus menerus belajar merenungkan. Caranya sederhana. Kalau ada pernyataan firman Tuhan, atau setiap pagi kadang-kadang kita terima renungan dari teman grup ya. Pertanyaannya sederhana, jangan mudah percaya. Simple. Jangan mudah percaya, itu membuat otak kita berpikir. Kalau kita amin. Kayak saya ini loh. Apa iya. Caranya apa? Apa yang dibaca? Loh kenyataan uripku kok gini kok, ini begini. Dengan bertanya otak kita, jiwa kita ini terasah Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya Tuhan kasih pengertian, oh iya ya. Berarti firmannya begini ini, kenyataannya begini. Saya punya tugas yang ini idealnya untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpikir dan bertanya. Oke. Langkah yang ketiga. Nah, yang kita kelola apa? Menata kelola spiritual. Yaitu kehidupan rohani. Batiniah kita perlu kita kelola. Asal percaya, betul asal percaya. Tapi perlu kita kelola. Yang kita kelola bagaimana? 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Artinya saya terjemahkan sedikit ya. Orang percaya dipimpin Roh Kudus.
Orang percaya dipimpin Roh Kudus dalam hidupnya. Memiliki kemampuan untuk menilai hal-hal rohani. Jadi keimanan secara rohani tadi itu dipakai untuk kita punya kemampuan menilai yang orang lain tidak bisa pakai, nggak bisa menilai. Ya. Sementara orang yang tidak rohani ya tidak memahami atau menilai orang rohani tersebut. Orang lain tidak bisa menilai kita karena kacamatanya berbeda. Jadi keimanan kerohanian kita ini kita bisa menilai orang lain nggak bisa menilai kita tanpa mereka beriman kepada Allah. Kita bisa menilai hal yang rohani dan duniawi dengan iman itu. Saya terjemahkan begini juga. Sementara orang yang tidak rohani tidak memahami dan menilai orang rohani tersebut. Manusia rohani dapat mengerti kebenaran ilahi dan membedakan antara hal-hal rohani dan duniawi. Sedangkan penilaian mereka sendiri orang di luar sana ya tidak dapat diukur dengan standar duniawi yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip rohani. Jadi iman itu ada prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip rohani. Yang lalu saya diskusi sama teman di Malang, dia mencoba membuat prinsip-prinsip sederhana di Alkitab ini supaya bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari di komunitas-komunitas orang-orang yang sederhana. Contohnya bagaimana prinsip sehari-hari dalam bekerja, sehari-hari dalam menjaga kesehatan, sehari-hari dalam melayani, sehari-hari dalam berumah tangga. Jadi ada prinsip-prinsipnya. Oke? Berikutnya kita berkata juga di 2 Korintus pasal 4:16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Jadi penata kelolaan iman tadi secara batiniah itu seharusnya tidak dipengaruhi oleh merosotnya tubuh kita. Orang semakin tua pasti merosot itu pastilah. Enggak mungkin orang itu bugar terus. Ya. Merosot ya mungkin karena ya faktor itu lumrah manusiawi. Tapi tidak mempengaruhi batiniah spiritualitas kita. Yang dapat mengontrol, mengelola fisik kita yang semakin lungsur, yang semakin tua. Ya. Saya tahu di sini tidak semuanya muda juga. Ada juga yang sudah mulai sepuh, bukan mulai sepuh tapi sudah sepuh. Oke? Jadi kehidupan rohani ini perlu dikelola. Nah caranya bagaimana? Yang kita pahami tadi bukan sekedar cukup baca Alkitab renungan tiap pagi itu adalah bukti mengelola. Itu salah satu. Caranya apa? Setiap hari kita baca ini, kalau kita menghadapi kehidupan yang nyata, pikiran kita langsung connect. Bagaimana ya hati saya ya? Apa yang tadi saya baca, ini saya hadapi begini. Connect apa enggak? Kan kita berdoa, Tuhan beri aku sabar contohnya ya. Tapi yang kita hadapi kan ketidaksabaran terus. Nah itu kan merelate hidup kita dengan keimanan kita. Jadi kehidupan rohani kita kelola terus. Bukan sekedar di hari Minggu atau hari Sabtu atau suasana ibadah, suasana doa. Itu bagian. Tapi harus kita hidupi terus menerus. Nah yang terakhir, menata kelola raga kita. Nah ini bicara masalah raga, fisik kita ini. Kita kelola. Raga kita kehidupan tingkah laku. Tadi kan apa? Ketaatan Abraham, ketaatan Yusuf, ketaatan Nuh. Itu diwujud nyatakan dalam raganya. Jadi keimanannya itu memerintahkan raganya. Saya nggak bicara masalah olahraga loh. Kalau Pak Ibu memahami iman secara utuh, wujud dari orang beriman itu bertanggung jawab atas raganya, atas kesehatannya. Nah, orang yang tahu kesehatan pasti apa? Olahraga itu ya pastilah harus sesuai porsi kita masing-masing. Jaga makan gak sembarangan, istirahat cukup, jaga pikiran. Kita semua udah tahu lah. Berapa banyak di sini yang secara raga, disiplin olahraga? Halo? Disiplin olahraga? Saya bersyukur ya sudah 3, 4, 5 tahun lah. Paling tidak jalan kaki 1 bulan paling tidak 150 kilo jalan kaki. Atau naik sepeda 100 kilo atau paling enggak push up 1000 kali per bulan. Paling tidak. Lah kita enggak usah diperintah, kita sudah tahu. Dan Bapak Ibu yang usianya sudah tertentu kan enggak bisa makan semuanya tanpa istirahat dan seterusnya. Kita perlu paham itu. Dan yang saya maksud bukan sekedar raga kita, tapi langkah kita, tingkah laku kita yang
Setiap hari orang lihat. Contoh, di masyarakat tempat saya tinggal, itu mereka sudah paham. Sebelum saya ngomong dengan tingkah laku kita, tingkah laku saya, mereka lihat. Mereka lihat, mereka paham. Sehingga kalau datang ke tempat saya ngobrol, oh Pak Ogi bla bla bla, saya ada membina beberapa masyarakat dalam kesehatan, dalam sawah dan seterusnya, seringkali ngobrol. Karena seringkali ngobrol mereka paham. Saya belum ngomong, mereka lihat, akhirnya peka mereka. Dari tingkah laku, gerak-gerik dan segala macam, saya ngobrol dengan para tukang-tukang, diskusi, sharing. Jadi ada langkah, raga kita diperintah oleh keimanan kita. Ya. Ini ayat selalu saya bacakan setiap saya bawa renungan. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, saya tulis di Alkitab saya ini. Kata seksama itu menarik Bapak Ibu. Ya. Di Alkitab saya oret-oret. Kata seksama itu artinya kita perlu memperhatikan hidup kita secara teliti. Cermat. Every detail. Berarti keimanan itu detail Bapak Ibu. Cermat, teliti. Apapun juga. Dari bangun pagi sampai malam detail. Tadi Pak Yoel berdoa. Tidak ada yang tersembunyi di antara kita. Kita bisa sembunyi di depan manusia. Kita bisa sembunyi dengan istri, suami dan seterusnya. Tapi keimanan kita tidak bisa kita sembunyikan dengan Allah. Itu detail. Cermat. Setiap waktu. Dalam otak kita, pikiran kita. Dan diwujud nyatakan dalam raga kita. Raga bukan olahraga. Tapi tingkah langkah kita yang nyata. Jadi seksama itu detail. Bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup itu artinya hidup kita itu diperhatikan. Yang perhatikan bukan saja Tuhan, tapi kita sendiri harus peka. Kalau nggak peka, saya sudah bilang apa berikutnya? Kalau nggak peka apa? Ya, sudah paham ya. Jadi kan cuma dua aja. Kalau nggak peka ya seperti itulah. Bapak Ibu harus peka dengan hidupmu sendiri. Jangan banyak lihat hidup orang, tapi nggak peka kepada hidupmu sendiri. Dari bangun pagi sampai sore. Jadi keimanan itu contoh ini. Bicara masalah seringkali orang hanya mengambil dari sisi yang kecil yang sedikit. Oh ini orang nggak kudus karena berzina. Jadi kekudusan hanya satu sisi saja. Kekudusan harus menyangkut kehidupan sehari-hari. Hidup nggak bersih menurut saya juga nggak kudus loh. Omong sembarangan menurut saya juga nggak kudus loh. Ya, bertengkar juga nggak kudus. Nggak jujur dalam soal keuangan juga nggak kudus loh menurut saya. Semuanya lah. Punya simpenan yang enggak juga enggak kudus loh semuanya. Simpenan apapun juga yang enggak berkenan. Jadi harus secara utuh. Jadi keimanan kita harus clear secara detail. Ya. Janganlah seperti orang bebal. Nah kalau bicara masalah bebal, bacalah kitab Amsal. Amsal pasal 1 sampai 31 itu banyak mendiskusikan tentang orang bebal. Dan selalu disandingkan kebalikannya. Kebalikannya bebal apa? Kalau di Efesus orang apa? Arif atau orang bijaksana. Jadi kita perlu memperhatikan secara detail hidup kita. Saya ini orang bebal atau orang arif. Jadi keimanan yang ikut muncul dari kehidupan kita sehari-hari. Kita ini masih hidup bebal atau bijaksana atau orang arif. Setiap waktu. Dan tidak ada yang tersembunyi. Oke, menarik berikutnya. Yang terakhir. Yakobus pasal 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup. Jadi keimanan itu ada cara hidupnya, ada lifestyle-nya, ada yang bisa dilihat, nampak. Cara hidup berarti. Jadi keimanan yang utuh itu bisa dilihat cara hidup. Masa orang bilang, ini Kristen tapi kok kemproh loh. Kristen kok jorok. Kristen kok ngapusi. Kristen kok gak bisa jaga makan. Saya bertanya di mana kekristenannya? Kristen kok ngomongnya sembarangan? Kristen kok cerai? Kan begitu. Saya kemarin terima video kecil lah dari teman. Ini dari orang sebelah. Apa yang nampak itu 98% nipu katanya, bohong. Contoh, yang nampak apa? Ya ini dari sebelah ya.
yang pakai sorban, janggot, pokoknya yang agamawis lah. Itu 98% nipu. Itu tidak real. Lah keimanan kita enggak seperti itu. Keimanan kita real dan detail, Alkitab mengajarkan. Real dan detail dalam semua aspek hidup kita. Oleh karena itu saya kalau ngobrol sama orang, yang diucapkan kan dari pikirannya, ini kadang-kadang pikirannya kotor, ini belum clear ini orang ini. Ini orang ini belum beres ini. Dalam apa? Dalam apa juga. Dengan istrinya, dengan anaknya, dengan bisnisnya, dan semuanya. Enggak clear hidupnya. Jadi mewujud nyatakan keimanan secara nyata. Cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Bapak Ibu enggak bisa melihat iman saya kalau saya enggak menyatakan dalam perbuatannya. Ya. Oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, hikmat bijaksana. Jadi kesimpulan saya Bapak Ibu harus clear dengan 5 hal tadi. Kalau belum clear, belajar ulang. Jangan lagi mempertanyakan Alkitab, jangan lagi mempertanyakan Allah, jangan lagi mempertanyakan Kristus yang segala-galanya. Dan jangan mempertanyakan lagi soal iman nanti kita masuk surga. Yang kita pertanyakanlah diri kita yang belum bisa mewujud nyatakan secara nyata keimanan kita ini. Orang lain masih melihat rapot hidup kita ini merah. Berarti kita koreksi. Contoh apa yang dalam rapot hidup kita merah? Maaf ini. Mungkin omongan kita masih begini. Wah ini merah ini imannya. Soal begini merah. Ini orang utang gak bayar. Ya, berarti imannya ada yang merah soal utang gak bayar. Ini kerjanya malas. Berarti ada yang merah keimanannya ini. Ini hidupnya amburadul, gak bisa menata kelola, keuangannya, ekonominya. Ini merah berarti. Jadi lah mewujud nyatakan apa nilai rapot iman kita yang masih merah. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan Alkitab. Koreksi diri kita masing-masing. Perilaku adalah memperlakukan raga, fisik atau jasmania kita. Jadi kita bukan seolahraga tapi memperlakukan. Saya bisa melihat iman Bapak Ibu tatkala saya bisa melihat tingkah laku Bapak Ibu. Apalagi kalau kita kenal sehari-hari. Bagaimana Bapak Ibu berbisnis, bagaimana Bapak Ibu berumah tangga, keluarga. Oleh karena itu yang Yesus ajarkan role model, contoh itu adalah hal yang paling sederhana untuk memuridkan orang. Oleh karena itu saya di rumah selalu membuka diri, orang datang, diskusi, ngobrol, apapun juga melihat kehidupan kami secara nyata dengan istri, dengan anak dan seterusnya. Kira-kira rapot merah apa iman kita yang orang lain masih dia lihat? Kita koreksi, jangan-jangan kita masih sepenggal ngincipi iman itu. Kita belum menyatakan secara utuh. Kesimpulan saya Bapak Ibu. Perjalanan hidup orang percaya harus dapat mengelola seluruh kehidupan secara utuh dan berkelanjutan. Jangan sekarang menata kelola selesai enggak terus berkelanjutan, terus menerus sampai kita ketemu Tuhan dan menuju kesempurnaan ilahi. Di antara kita belum ada yang sudah selesai, belum ada. Mungkin kita kayak anak sekolah lah. Saya ngobrol sama teman saya, anak sekolah kan ada lulusnya. TK lulus masuk SD, SD lulus masuk SMP, SMA. Tapi saya ketemu orang Kristen SD terus gak lulus. Kapan SMP-nya? Kamu kok masih di situ terus ya? Habis SMP kan SMA. Enggak semua orang bisa kuliah, tapi dia apa? Ada taraf kelulusannya. Koreksi, dalam keimanan apa engkau yang belum lulus hari ini? Tuhan, saya kenapa? Contoh sederhana. Barang siapa tidak bekerja janganlah makan, kan sederhana. Ya kan? Bagaimana engkau diberkati engkau enggak mau bekerja, engkau malas, berarti keimananmu belum terwejawantahkan. Ayo Bapak Ibu, berdoa dan koreksi diri kita masing-masing. Adakah di antara kita masih bergumul di tahap pertama, langkah pertama? Engkau perlu belajar ulang. Kalau belum, mungkin perlu ada kelas Pak. Diskusi dan kasih pelajaran 5 hal tadi itu. Diskusi tanya jawab, siapkan buku-buku referensi. Enggak perlu berteologi yang macam-macam mulu-mulu. Tapi ayat Alkitab menunjukkan kelima hal tadi itu. Supaya kita enggak terombang-ambing oleh hal yang lain. Mari kita berdoa, ada refleksi yang pertama adalah apa saya masih belum clear selesai memahami dan menghidupi arti kebenaran yang saya imani selama ini. Saya nggak tahu berapa puluh tahun, jangan sampai kayak teman saya di Jakarta.
60 tahun lebih jadi Kristen. Kok tanya, opo iyo yo Alkitab iki segala-galanya jawaban. Opo iyo yo? Mempertanyakan dia. Yang kedua, apakah saya sudah menata kelola kehidupan iman saya dengan benar? Artinya, masih adakah rapot merah keimanan kita? Jadi keimanan yang saya bahas bukan saja iman nanti kita masuk surga atau tidak, itu sudah pastilah. Tapi keimanan yang terwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh mulut kita, perkataan kita, dan raga kita. Ragamu perlu dikelola. Orang main musik itu perlu apa? Mengelola. Bukannya skill, tapi batiniahnya. Perlu dikelola. Kalau enggak, kadang-kadang kan amburadul. Dan beda orang mengelola dengan imannya daripada yang sekedar skill. Kiranya firman Tuhan yang sampaikan secara sederhana ini menolong Bapak Ibu untuk mewujud nyatakan, mengelola imanmu dengan baik. Hari ini sampai besok kita dipanggil Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan cepat kami sudah membaca beberapa firman-Mu, beberapa ayat ya Tuhan. Yang mungkin sudah puluhan kali bahkan ratusan kali kami baca ya Tuhan. Tapi pada kenyataannya kami masih punya banyak rapot merah dalam keimanan kami ya Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami masih belum selesai memahami dan menghidupi arti daripada kekristenan itu sendiri, tolonglah kami ya Tuhan. Kami hanya percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kepada Kristus satu-satunya penyelamat kami. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan hanya iman kami diselamatkan. Dan semuanya kembali kepada Engkau. Kemuliaannya bagi Engkau, bukan diri kami sendiri ya Tuhan. Tuhan, berapa banyak di antara kami ya Tuhan kurang bisa mengelola jiwa kami, pikiran kami, otak kami sendiri ini ya Tuhan. Seringkali jiwa kami, pikiran kami diisi oleh dunia ini ya Tuhan. Sehingga kami enggak memahami kebenaran firman-Mu. Hari-hari kami diisi oleh hal yang tidak berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Mulai malam ini tatkala kami membaca firman-Mu ya Tuhan, ubahkan pikiran kami, jiwa kami. Hari-hari ini banyak orang yang mentalnya tidak sehat ya Tuhan karena pengaruh dunia ini ya Tuhan. Banyak orang yang perasaannya tersakiti ya Tuhan karena dia gak bisa mengelola jiwanya ya Tuhan. Tapi firman-Mu berkata, firman-Mu menyegarkan jiwa kami ya Tuhan. Segarkan setiap kami ya Tuhan, jiwa kami. Mungkin ada di antara kami yang jiwa kami lelah ya Tuhan. Lelah menghadapi kehidupan ini ya Tuhan. Lelah menghadapi persoalan keluarga, rumah tangga, ekonomi, sekolah dan seterusnya. Sakit penyakit. Kadang-kadang banyak orang lelah ya Tuhan. Sehingga imannya tidak bisa mengatasi. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Ya Tuhan. Mungkin di antara kami juga belum bisa mengelola keadaan rohani kami, batiniah kami. Tatkala kami membaca firman-Mu kami dihibur secara rohani. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kami, seringkali batin kami tersakiti oleh orang lain. Dalam rekan sekerja, teman-teman kantor ya Tuhan, teman-teman di sekolah, bahkan teman-teman di kampung, seringkali omongan yang jahat menyakiti kami. Batin kami tersakiti ya Tuhan, tolong kami. Iman kami sebagai perisai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan berikutnya ya Tuhan, kami belum bisa mampu mewujud nyatakan keimanan kami dalam perilaku kami, raga kami ya Tuhan.
Kami masih sembarangan berperilaku. Sehingga perilaku kami masih punya rapot merah ya Tuhan. Tolong koreksi kami ya Tuhan. Rapot merah apa dalam keimanan kami yang kami belum lakukan ya Tuhan. Mungkin kami rajin berdoa. Tapi mulut kami ini masih kotor, masih jahat ya Tuhan. Pikiran kami masih jahat. Perilaku kami belum bisa diteladan. Bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak. Bagi tetangga, bagi gereja, bagi komunitas. Tolong kami ya Tuhan. Saya undang semuanya agar bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu berdoa kepada Tuhan. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saya enggak tahu. Kalau engkau masih belum punya kemampuan mewujud nyatakan keimananmu, berdoa, Tuhan tolong aku. Tidak ada yang sempurna di antara kita semuanya. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kesempurnaan itu anugerah. Dan kita perlu mengupayakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tata kelola. Mungkin di antara kita ada hidupnya yang amburadul. Hidupmu amburadul sehingga menghasilkan ekonomimu amburadul, keluargamu amburadul, sikap hatimu amburadul. Bahkan mulut kita juga amburadul. Kelola hidupmu dengan baik. Kalau engkau percaya pada Tuhan, maka engkau bisa mengelola semuanya dengan baik. Bapa, kami berdoa buat setiap kami sore malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bukan saja menganugerahi kami iman keselamatan kekal nanti di surga. Tapi engkau menganugerahi iman yang utuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengelola batiniah kami, jiwa kami, dan raga kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami masih punya rapot merah dalam mewujudkan iman kami. Sehingga orang lain tidak melihat Kristus dalam kehidupan kami. Tolong kami, urapi kami ya Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Dan boleh kami mengerti ya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.